Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Nah kali ini guys, aku mau ngucapin selamat milad buat Muhammadiyah yang ke-112. Guys, kalian tahu gak sih, jumlah sekolah Muhammadiyah di Indonesia itu mencapai 5.346 sekolah. Sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyahnya itu berjumlah 2.453. Sedangkan SMP atau MTS-nya itu berjumlah 1.599. Lalu SMA, MA atau SMK-nya itu berjumlah 1.294. Sedangkan perguruan tingginya itu berjumlah 178 yang terdiri dari 83 universitas, 53 sekolah tinggi, dan 36 bentuk lainnya. Lembaga Pendidikan Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 1 Desember tahun 1911. Nah, sekolah pertama yang didirikan oleh Muhammadiyah itu adalah Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah atau yang disingkat menjadi MIDI. Selain terkenal di Indonesia, Muhammadiyah juga sudah mendunia. Apa buktinya? Buktinya itu ada 29 cabang istimewa Muhammadiyah di luar negeri. Di antaranya itu ada di Mesir, Iran, Sudan, Belanda, Jerman, dan lain sebagainya. Untuk info lebih lanjut, cari sendiri di internet. Dan kamu harus tahu ya guys, moto Milad Muhammadiyah yang ke-112 ini itu adalah menghadirkan kemakmuran untuk semua. Aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anak sekalian, mari kita berbahagia karena pagi hari ini kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan bonus 1 hari. Semoga besok dipanjangkan umurnya, karena kita tidak tahu yang namanya umur itu misteri setiap orang. Umur berapapun orang meninggal itu pantas. Baik anak-anak sekalian, mari kita buka Al-Qur'annya di juz yang ke-29. Suratnya surat nomor 72. Surat apa itu? Al-Jin. Jadi menceritakan tentang jin. Kalau menceritakan tentang manusia, surat apa? Al-Insan. Kalau menceritakan tentang lebah, surat apa? An-Nahl. Kalau menceritakan tentang semut, An-Naml. Kalau menceritakan tentang laba-laba, Al-Ankabut. Kalau menceritakan tentang sapi, Al-Baqarah. Kalau menceritakan tentang hari kiamat, banyak sekali ya, Al-Qiyamah. Apa lagi? Al-Qari'ah. Baik, sekarang surah Al-Jin. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 13 ya, 1 halaman. Al-Jin dibuka, surat nomor berapa tadi? 72. Dibaca ayat 1 sampai 13. Kita awali dengan suratul Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق كددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah membaca surah Al-Jin.
ayat 1 sampai ayat 13. Al-jin, ya, ada al di depannya itu menunjukkan jin tertentu, tidak semua jin. Masjidun itu artinya masjid, yang mana tidak tahu, bisa Masjid Al-Akbar, bisa Masjid Agung Sidoarjo, bisa Masjid Istiqlal, tidak tahu, yang penting masjid. Tapi kalau al-masjid berarti masjid tertentu. Misalkan Masjid Darul Ilmi, hadzal masjid, ya ada alnya. Maka al-jin ini adalah menceritakan tentang jin tertentu yang pada waktu itu hidup bareng dengan masanya hidupnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya, kalau manusia itu masa hidupnya pendek, kalau jin itu masa hidupnya sangat panjang, sangat panjang. Sehingga jin masanya Nabi Muhammad itu ada sampai sekarang. Maka yang diceritakan ini adalah jin yang hidup pada masanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kul, apa kul artinya? Katakanlah, uhiya ilayya, katakan wahai Muhammad, telah diwahyukan, telah disampaikan, annahu sesungguhnya dia segolongan jin, nafarum minal jinni, segolongan jin, jadi sekelompok jin. Jadi jin itu juga punya bestie, jin itu juga punya circle, jin itu juga punya teman sepermainan. Nafarum minal jinni, ya sekelompok jin. Faqalu, sekelompok jin itu mengatakan, inna sungguh kami, sami'na berasal dari kata sami'a, sama. Apa itu sami'na? Kami telah mendengar. Kalau ada orang namanya Pak Sami'an, berarti orang yang suka mendengar. Sami'na wa ata'na, mendengar. Inna sami'na, sungguh kami telah mendengar. Apa itu? Qur'anan ajaba, Al-Quran atau bacaan yang begitu menakjubkan. Itu katanya jin. Jadi jin itu mendengar dengan serius, tidak sekedar mendengarkan, tetapi mendengar dengan serius. Apa itu Qur'anan ajaba? Ya, Quran itu artinya bacaan. Sehingga yang kalian pegang itu disebut Al-Quran karena memang fungsinya untuk dibaca. Jadi Al-Quran itu bukan untuk jimat, ditaruh di atas lemari, tidak pernah dibaca sampai beleduken, bertahun-tahun, dikeluarkan lagi nanti ketika mau menikah, digunakan untuk mas kawin atau mahar. Tetapi Al-Quran itu maknanya bacaan. Qur'anan ajaba, bacaan yang menakjubkan. Itu jin. Sehingga kalau di masjid, anak-anak, ketika ada bacaan Al-Quran, ya jin saja diam mendengarkan. Padahal Al-Quran itu dulu ditujukan yang pertama kali untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Rasulullah. Rasulullah itu berasal dari kalangan manusia.
Jadi makhluknya Allah yang paling utama itu adalah manusia. Sehingga seluruh kalangan nabi dan rasul itu pasti diutus dari kalangan manusia. Ada nabi dari jin? Ada? Tidak ada. Semuanya dari manusia. Abu Jahal. Siapa itu Abu Jahal? Siapa? Abu Jahal. Abu itu artinya abi, bapak. Jahal itu berasal dari kata jahil. Apa itu jahil? Bodoh. Oh, orang itu jahil. Berasal dari kata jahal. Jahil artinya bodoh. Bodoh itu secara bahasa, didengarkan, bodoh secara bahasa itu artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu definisi dari jahil atau bodoh. Punya kacamata, letaknya kacamata di mana? Di mata. Tetapi kalau kacamata dipasang di saku celana bagian belakang, itu namanya jahil. Punya sepeda motor, ada aturannya, rodanya harus roda sepeda motor. Tetapi roda sepeda ontel adiknya dilepas, kemudian dipasang di sepeda motor, ya, itu maknanya jahil, tidak pada tempatnya. Jadi banyak sampah, membuang sampah harusnya di tempat sampah, tetapi ketika membuang sembarangan maka itu jahil. Jadi dulu itu anak-anak sekalian ada yang namanya Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Jadi di malam hari ketika Rasul itu sholat malam, Abu Jahal ini adalah orang yang paling membenci Nabi. Sejak Nabi Muhammad mensiarkan agama Islam, paling benci. Kenapa? Karena yang awalnya sumber perhatian itu Abu Jahal dan kawan-kawannya, setelah Nabi menyebarkan agama Islam, banyak orang-orang kemudian berbondong-bondong menjadi idolanya Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Jahal ini yang begitu bencinya kepada Nabi, setiap kali Nabi sholat malam, itu Abu Jahal itu secara sembunyi-sembunyi mendengarkan dan menikmati bacaan Al-Qur'annya Nabi. Kenapa? Karena Abu Jahal sebenarnya tahu bahwa Al-Quran itu tidak hanya benar, tetapi bacaannya sangat indah. Sehingga Al-Quran disuarakan tanpa musik sekalipun itu menjadi sangat indah. Contohnya apa? Qiraatul Quran, tidak pakai musik. Siapa di sini yang biasa berqiraah? Ada? Siapa yang bisa qiraah? Siapa? Azwan. Azwan bisa qiraah? Tidak bisa. Belum bisa. Saya kok dengar suaranya Al tadi. Mana Al? Al, ada Al. Alka. Aina Alka. Bisa? Belum bisa. Jadi qiraah itu yang perempuan mungkin ada yang bisa qiraah? Ada?
Itu salah satu seni untuk memperindah bacaan Al-Quran. Jadi anak-anak sekalian, kembali ke surah Al-Jin. Ada sekelompok jin yang takjub terhadap bacaan yang menakjubkan, yang ternyata itu bacaannya Nabi. Kenapa menakjubkan? Yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Karena Al-Quran itu mengajarkan kepada jalan yang benar. Jadi rasakan anak-anak sekalian, hari-hari kalian yang itu ada bacaan Al-Quran dengan tidak, dirasakan ya. Bacaan yang menjadi teman sepanjang masa itu adalah Al-Quran. Kenapa? Yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Karena bacaan menakjubkan Al-Quran itu menunjukkan kepada jalan yang benar, fa'aman nabi, kemudian jin itu beriman. Walan nusyrika birabbina ahada, dan tidak selama-lamanya, katanya jin, kami akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami, yaitu Allah. Jadi dari ayat yang kedua ini anak-anak sekalian, ternyata kita tahu jin itu sama dengan manusia. Manusia ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang fasik. Sama dengan juga jin, ada yang muslim, ada yang kafir. Hanya saja bedanya kalau jin bisa melihat manusia, sedangkan manusia tidak bisa melihat jin. Makanya kalian jangan sekali-sekali pakai celana jin. Ya, nanti dikira kalian termasuk golongannya jin. Ya, jangan pakai celana jin. Ada celana jin? Ya. Ada yang suka pakai celana jin? Jadi anak-anak sekalian, dulu masanya Ustadz ya, waktu SD kelas 6 ke SMP, itu trennya, kalau sekarang mungkin trennya sudah berbeda. Trennya itu dulu belajar bela diri sekaligus belajar tenaga dalam. Kalau proses untuk mendapatkan tenaga dalam itu ada ritual-ritual khusus, hati-hati, di situ ada bantuan jin. Cukup mengangkat tangannya, musuhnya langsung bergelimpangan, hati-hati. Itu bantuan jin. Jadi ketika seseorang sudah bersekutu dengan jin, sangat susah untuk dilepaskan. Bahkan harus mempertaruhkan nyawa orang-orang tercintanya. Bisa anaknya, ya, terutama anaknya biasanya, yang nasabnya. Yang selatan yang masih ngobrol ya. Jadi jangan tergiur dengan rayuan jin. Andai kata pakai tenaga dalam, ilmu-ilmu kanuragan itu diperkenankan dalam Islam, maka tentu Nabi orang yang pertama mempelajari itu. Karena pada waktu itu tradisinya ketika menguasai suatu wilayah harus diselesaikan dengan cara berperang. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Nabi itu pernah terluka, pernah Nabi itu kemudian terkena senjata, hampir meninggal dunia. Artinya apa? Nabi itu tidak punya ilmu itu. Kebiasaan Nabi
itu olahraganya ketika muda itu olahraga bergulat. Yang laki-laki yang mau olahraga bergulat silakan, terutama yang posturnya besar-besar, itu sudah punya modal satu, kayak torik ya. Itu kalau bergulat lumayan ya. Kena tindih sudah kalah lawannya. Gulat. Sehingga ada petarung muslim yang sudah sempat juara dunia dan dia sangat rendah hati. Ternyata olahraga yang ditekuni itu adalah olahraga gulat. Siapa itu? Habib. Habib. Jadi silakan olahraga yang itu tidak ada kaitannya dengan jin. Yang perempuan silakan olahraga. Jadi olahraga perempuan juga perlu kuat. Karena dengan kekuatan itu kalian bisa melakukan banyak hal. Jangan menjadi orang yang lemah. Ada laki-laki ingin main-main langsung dipiting, banting, kuat. Tapi hati-hati ya, digunakan di jalan yang benar. Karena ada kisah itu suami istri sama-sama petarung, ketika ada masalah suaminya dibanting sama istrinya. Ya, itu tidak pada tempatnya. Wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya dia ta'ala. Kalau ada ta'ala itu berarti menunjukkan Allah. Jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, dan bahwasanya yang maha tinggi yaitu Allah, dia tidak beristri dan tidak beranak. Ini yang membantah orang-orang yang menuduh bahwa Allah itu punya istri, Allah itu punya anak. Kalau Allah itu punya istri, Allah punya anak, hari raya kamu tidak perlu sholat, karena Allahnya sedang mudik. Kemana? Ke mertuanya. Punya istri, punya anak. Istrinya kan berarti punya orang tua. Allah itu tidak beristri dan tidak beranak. Ada sebagian agama menyampaikan bahwa Allah itu punya istri. Na'udzubillah, Allah itu punya anak. Sehingga ada yang disebut tuh anaknya Allah. Tidak ada. Jadi Tuhan Allah itu tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya keterikatan dengan siapapun. Karena kalau punya istri pasti punya ayah. Kalau punya ayah berarti punya kakek, punya buyut. Berarti ada runtutan Tuhan ya. Padahal Allah itu satu dan satu-satunya. Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi syatata, dan bahwasanya orang yang kurang akal, orang apa itu? Orang jahil, orang bodoh, orang yang akalnya kurang, tidak penuh akalnya. Orang yang kurang akal dari kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah, yaitu mengatakan Allah itu punya istri, Allah itu punya anak. Wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadziba, dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin, perhatikan ini katanya jin ya. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah kalau akalnya tidak kurang. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa,
dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki dari manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Artinya ada kerjasama antara manusia dan jin. Ini disampaikan di ayat ini. Maka jin-jin itu ya, fazaduhum rohaqo, menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Jadi jangan percaya dengan jin dan bisikan-bisikannya jin meramal hari kiamat terjadi pada tanggal 9 bulan 9 2009 jam 9 menit 9 detik 9. Itu ketika saya SMP. Jadi pada waktu itu anak-anak sekalian, jalan raya itu sepi, tidak ada kendaraan lewat. Ternyata setelah melewati jam 9 tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena yang namanya hari kiamat itu yang tahu hanya Allah. Dan sekarang tanda-tanda kiamat itu sudah mungkin semuanya ada di sekitar kita. Apa tanda kiamat? Satu, yang sekarang sudah ada di antara kita. Satu, apa? Laki-laki berubah seperti perempuan, perempuan berubah seperti laki-laki. Ini tanda. Sehingga laki-laki ya harus jadi laki-laki, perempuan harus jadi perempuan. Karena fitrahnya itu. Yang kedua, kemarin ada yang tanya, Ustaz, pakai kalung itu boleh enggak Ustaz? Saya sampaikan, laki-laki tidak usah pakai kalung. Kalau pakai hiasan yang menunjukkan kelaki-lakian. Jam tangan silakan. Ya. Cincin boleh laki-laki, tetapi tidak emas. Ya. Jadi Nabi itu menggunakan cincin. Nabi menggunakan cincin. Tapi kalau sekarang jangan dulu, ya. Nanti disalahartikan. Ya. Jadi karena kalung itu anak-anak sekalian, tes satu, kalung itu umumnya dipakai perempuan, maka hindari, tidak usah pakai kalung. Jadi hindari laki-laki berpenampilan seperti perempuan, perempuan berpenampilan seperti laki-laki. Pembantu melahirkan tuan, apa itu artinya? Ketika anak tidak ada adab kepada orang tua. Ini kan banyak. Naudzubillah. Kemarin kasus yang terakhir, ada seorang anak tunggal, kemudian dengan perlakuannya ayah neneknya meninggal, ibunya kritis. Ketika ditanya, katanya mendengarkan bisikan gaib. Dari siapa itu? Fatir. Ya, hati-hati. Sangat mungkin dari jin. Kenapa? Karena batinnya kosong. Orang yang bisa kesurupan, ketika mendaki ke gunung tiba-tiba kesurupan. Orang yang bisa dimasuki jin adalah orang yang di hatinya tidak ada Al-Quran. Makanya kalian yang punya hafalan Quran itu dibaca, agar hati kalian itu ada penjaga.
Sholat itu dimaknai agar hati kalian itu ada warid. Apa itu warid? Pelindung. Kemudian banyak kemudian orang-orang meninggalkan sholat. Yang belum itu satu, terbitnya matahari dari barat. Ini hati-hati, sekarang banyak matahari yang sudah tutup ya. Sekarang banyak matahari yang sudah tutup. Hati-hati, tinggal satu nanti yang terbit dari barat. Jadi anak-anak sekalian, pertama pelajaran yang kita pelajari yang pertama, jin itu takjub dengan bacaan Al-Quran. Maka tinggal kita, ayo kita dekati Al-Quran. Kalau ada bacaan Al-Quran, didengarkan dan ikut membaca kalau hafal, karena Al-Quran itu nanti menjadi penolong kita. Yakin ya, nanti dibuktikan. Kalau kalian nanti di akhirat ditemani Al-Quran, nanti bilang sama saya, Ustadz ternyata benar ya, Al-Quran yang saya baca itu menjadi teman. Yang kedua, anak-anak sekalian, jangan pernah bekerja sama dengan jin dalam bentuk apapun. Ketika mungkin kalian punya teman-teman, istilahnya itu punya perewangan ya, perewangan itu mananya jin. Menjauh, jangan didekati teman seperti itu. Karena apa? Sebaik-baik teman buat kalian adalah manusia. Ketika kalian dekat dengan manusia, jinnya akan menjauh. Jadi jangan sampai hidup itu menyendiri. Hidup itu berteman yang baik, saling menolong dengan teman yang lain. Jangan dewe. Sholat mojok sendiri, makan sendiri ya, main sendiri. Main apa? Main bola, tidak ada temannya, sendiri. Main badminton sendiri ya, ke atas ya. Nanti mungkin kalau meninggal masuk makam juga sendiri ya. Berteman, kalau kalian berteman dengan manusia, maka jin akan menjauh. Tetapi kalau kalian menyendiri ya, sekolah tidak ngobrol sama sekali sama temannya, sama gurunya tidak ngobrol, diem. Di rumah tidak bersosialisasi, masuk kamar menyendiri, sama orang tuanya tidak mau ngobrol. Ingat, cepat atau lambat nanti ada yang mendekat kepada kamu yang itu bukan dari golongan manusia. Yang ketiga, ingat-ingat ya, barangkali nanti saya tanya. Yang ketiga, jaga adab kepada orang tua. Siapa yang tadi waktu berangkat dipastikan sudah mencium tangan orang tuanya? Yang sudah mencium tangan orang tuanya? Saya ingin tahu yang enggak. Beneran loh ya, mencium ya. Kalau salaman ke orang tua, coba IPM 2 ke sini. IPM 2. Salaman ke orang tua. Ya, coba tanganmu. Ya, misalkan ini orang tua saya. Kalau salaman jangan gini. Ya, bukan tanganmu yang dicium, tapi tangan orang tuamu, termasuk gurumu. Ya. Cium di hidung sambil didoakan ya, bukan gini. Malah lebih bagus lagi kalau ke orang tua, setelah cium gini kemudian dibuka tangannya, ini dicium ya. Untuk apa? Mengikat rasa kasih sayang. Jadi ciumnya wala-wali, sini kemudian gini, khusus ke orang tua.
Kenapa? Karena doa yang paling mujarab itu adalah doa orang tua. Jadi jangan sampai mencium tangannya sendiri, Assalamualaikum. Ya. Ada yang diletakkan di kening. Ada yang salaman kadang dengan saya itu hanya gini aja, Assalamualaikum. Ya. Gini aja. Mungkin pakai wifi. Ya, jaringan wifi, tidak pakai kabel. Ya, Assalamualaikum. Ya. Jadi anak-anak sekalian, adab kepada orang tua, pastikan berangkat dan pulang salim. Jangan sampai kalian menjaga rasa marah kepada orang tua. Jangan. Betapapun mungkin orang tua mempunyai salah, tetap jasa yang paling besar dari kalangan manusia selain Nabi Muhammad adalah orang tua. Ada orang tua yang begitu marahnya kepada anaknya, mangkelnya kepada anaknya sampai bilang, ngerti yo anakku nakal koyok ngono biyen gak tak tokno. Kenapa? Karena marahnya orang tua. Kemudian yang keempat, terakhir, anak-anak sekalian, berperilakulah seperti manusia sejati. Tampakkan laki-laki kesatria kalian, perempuan juga tampakkan perempuannya. Jangan terbalik, perempuan sangat tomboy, laki-laki sangat feminis, melambai. Jangan, ya. Jadi jadilah manusia sejati, laki-laki yang sebenarnya atau perempuan yang sebenarnya. Ya, terima kasih IPM. Pegang Qurannya ke atas. Baik anak-anak sekalian, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.